saya minta untuk ini belum? Untuk menyusun objeknya enggak ya? Sudah, Pak. Sudah menyusun objeknya ya. Nah, kita akan masuk di alignment ya pada hari ini. Di pertemuan ini kita bahas alignment. Jadi yang saya sharing tadi itu di pertemuan setelah alignment sebenarnya. Saya share ulang lagi aja. Nah, ini oke, ya kita masuk di line tool ya. Jadi penggunaan alignment sendiri ini untuk melakukan perataan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menyusun objek kemarin, itu kan kita masukin objeknya satu persatu dan ya kita susun secara manual, benar nggak? Kita geser, ya geser kayak gini dan sebagainya. Akan tetapi kita belum tahu dia ini uh, rata atau enggak ya, misalnya kayak gini kan. Nah, antara objek cube sama objek ini kalau misalnya saya mau dia posisinya sejajar, ini bagaimana caranya ya? Harus kita lakukan misal dari topnya ini kan, nah, apakah berarti kita harus gimana? Harus saya geser ya, kalau yang kita ketahui sebelumnya itu harus kita geser kayak gini. Nah, ini belum tentu dia berada di tengah atau tepatnya dia belum tentu dia presisi dengan objek yang sebelahnya. Untuk itu, that's why we need to use the align tool ya. Jadi kita gunakan align tool, modify, itu ada di modify, align tool, dan saya geser kayak gini. Ya, dan ini dia langsung berada di tengah. Ya, modify, align tool. Kalau kita mau dia itu rata tengah ya. Kalau kita mau dia rata, objek cone ini rata dengan objek plane, artinya saya pilih objek cone, kemudian saya tekan tombol shift dan saya pilih objek plane, ya. Kemudian saya tekan align toolnya lagi, ya ada di modify align tool dan saya klik yang di sini. Nah, perlu kalian ingat di sini objek yang memiliki wireframe berwarna putih di antara dua objek ini ya, objek plane dan objek cone, dia yang akan berpindah ya. Objek dengan yang mesh-nya warna putih atau wireframe yang berwarna putih, itu dia yang akan bergeser atau dia yang akan berpindah ya. Artinya kalau saya balik, misalnya plane-nya ini yang saya klik pertama kali ya, seleksi pertama kali, kemudian saya tekan tombol shift, tahan, dan saya pilih cone-nya, kemudian saya pilih mesh, modify, align tool. Nah, tinggal kita mau ratakan kemana dia ya, atau saya mau ratain geser sini atau ke sini ya. Artinya apa? Artinya objek plane yang bergerak ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau lain halnya dengan objek kubus di sini, saya tekan tombol shift, saya klik di sini, ini saya geser. Nah, dia rata sudah nih. Jadi ketika kita aktifkan line tool, ya kita harus lihat dari setiap sudut pandang, setiap angle-nya. Kita ubah view-nya, kita lihat angle-nya kayak gini. Nih, ya. Misalnya kayak gini, saya geser, ya, atau kayak gini, ini, ya. Ini ada tools-nya yang bisa kalian gunakan, ya. Setiap kita ubah angle-nya, dia akan ngikutin ya sudut pandangnya seperti apa. Nah, kayak gini juga sama. Nih ya, teman-teman ya, ini juga tuh ya. Terus seperti itu. Kalau mau rata tengah berarti ya tinggal pilih yang di sini aja. Ini juga nih. Ini pasti di tengah. Nah, kalau kita mau cone-nya ini berada di atas objek cube, kita tinggal cari yang mana. Oke, yang ini ya atas nih ya. Kita lihat nih, dia ke atas. Oke, kemudian dia ke tengah sini dan ke tengah sini. Dan dia persis berada di tengah-tengah. Persis nih pasti ini presisi ya, ya nggak bisa di ini lagi. Nah, inilah yang kita sebut dengan line tool teman-teman. Oke, cukup jelas Jelas, Pak. ya. Nah,
Selanjutnya, kita akan coba membuat sebuah rumah, ya. Nah, ketika kita mencoba membuat sebuah rumah, artinya kita harus apa ya? Harus tahu dulu ya referensi gambarnya ya. Kita harus cari ya, cari referensinya ya rumahnya. Denanya itu banyak sekali. Nah, kalian bisa googling ya. Jadi kalian bisa googling sendiri. Kalau saya akan coba cari, saya Google. Bentar ya, saya Google dulu. Dan ketik Dena rumah minimalis. Misalnya ini. Nih, kelihatan nggak di layar? Nih ya, ada banyak pilihan kan? Tuh ya, misalnya saya pilih salah satu aja, tapi bukan yang kayak gini ya. Kita harus lihat yang ada denanya kayak gini nih. Nih, ya. Nah ini boleh juga nih. Yang ada ukurannya ya. Ini ada ukurannya. Nih, misalnya yang ini nih ya. Saya opening new tab. Open image new tab aja lah ya. Nah, ini ya. Ini kabur ya. Nggak terlalu jelas ya. Blur nih. Kita cari yang agak bagus sedikit ya. Coba desain rumah 36 aja. Nah, ini ya ada ya. Ini boleh nih. Ya, yang ini nih boleh nih. Open image new tab. Oh, yang ini juga boleh ya. Ini aja nih. Bebas sih ya, sebenarnya bebas. Ya, anggap aja yang ini deh. Contoh yang ini aja. Ini saya kasih ke kalian ya. insinyurbangunan.com. Nah, kalian bisa coba download aja gambarnya nanti. Nah, setelah saya dapat gambarnya ini, saya buka Autodesk Maya saya. Ya, dan gambarnya jadi referensi nanti ya. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan, ini saya kecilin aja di sini biar mudah kalian lihat. Oke, channel boxnya saya close dulu. Ya, oke, kelihatannya di layar ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat dulu nih, ukuran tanahnya berapa. Ukuran tanah inilah yang nanti di object plane-nya yang kita perlukan. Artinya ini saya geser agak sedikit ke atas, workspace-nya. Ya, begini aja nih ya. Oke, dan saya buka atribut editor. Ini yang nanti untuk input angka ya. Jadi ini polyplane-nya kita masukkan ya, udah saya masukin. Sekarang saya buka tab polyplane-nya. Di sini ada keluar dia untuk width-nya ya. Sini ya, kita input width-nya berapa nih? Width ini sejajar dengan X ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, uh, saya aktifkan pivot move tool-nya, itu ada tanda panah berwarna merah, biru, hijau, dan di tengah-tengahnya ada kotak kuning ya. Saya klik kotak kuningnya, itu artinya ketiga sumbunya ini aktif untuk kita ubah posisinya seperti ini ya. Jadi dia ke bawah nih geser. Nah, itu ya. Kita pikir kan ke samping, ternyata dia ke bawah. Tuh, beda ya. Nah, selanjutnya yang warna merah ini untuk menginformasikan nilai X, warna biru untuk Z, dan warna hijau untuk Y ya. Nah, warna merah X ini sejajar dengan width pada polyplane ya. Width-nya itu adalah X. Jadi misalnya saya ubah, kalau di sini kita lihat di gambar dia adalah 6 meter ya. Ini kebalik aja nih karena mirror ya. 6 meter ya, kita set aja tulis 6 di sini. Width-nya 6 dan height-nya berapa? Height-nya ini kalau di plane dia sejajar dengan depth. Height-nya 12 meter. Jadi saya set height
ukuran tanahnya. Saya bisa nonaktifkan gridnya. Saya klik di bawah show ini ada panel button untuk nonaktifkan grid. Saya klik di sana. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan buat di bagian tamannya ini dulu nih, pagar taman ya. Artinya saya perlu memasukkan objek cube di sini, teman-teman. Saya masukin polycube. Ya, saya set, ingat cube tadi, ingat sumbu Z itu sejajar dengan polyplane, dia sejajar dengan height ya, sama nilainya. Artinya kalau misalnya saya mau ubah panjangnya ini ya, panjang yang di sini ya teman-teman ya. Panjang di sini berapa nih? 2,75 ya. Panjangnya di sini 2,75 di gambar ini. Artinya saya perlu input nilai depth ya. Jadi ini yang ada depannya di sini ya, 6 meter tadi, dan ini adalah 12 meter. Ini saya view angle-nya seperti ini ya, tampak depannya berarti front ini, sejajar front. Jadi saya ganti nilai width-nya tadi 0,1, kemudian height-nya saya buat 1 meter aja untuk pagar aja ya, atau 0,5 aja, 0,5. Kemudian saya ke bawahnya lagi, ya ini ada depth-nya saya set ya, kalau disitu kan height-nya 0,5, depth-nya saya set berapa sesuai gambar ini, berapa tadi? 2,75 ya. Jadi saya set 2,75. Nah, setelah saya set seperti ini, kemudian saya ratakan ya. Saya pilih line tool, klik objeknya, tekan tombol shift, klik plane, modify, line tool, geser, ya, udah mentok ya. Nah, dia nggak mau ke bawah nih. Gimana caranya biar dia bisa ke bawah? Saya zoom in, zoom out, ada nggak? Ya, ternyata nggak ada ya mas. Ya. Zoom in, zoom out, nggak ketemu ya. Nah, untuk itu kita bisa gunakan yang namanya snap line object, teman-teman. Jadi saya pilih modify, snap line object, saya buka align object option box-nya, kemudian saya pilih, ini saya reset aja, saya pilih nonaktifkan word X-nya, saya aktifkan word Y-nya. Kenapa? Karena saya ingin objek cube ini nanti dia bertemu dengan objek plane-nya. Artinya dia bergeraknya sejajar dengan sumbu Y, ya, sejajar dengan Y, word Y tadi, atas ke bawah atau bawah ke atas. Kemudian saya pilih stuck, ya, stuck ini biar dia ketemu mentok ya. Saya line dan dia ketemu di sini. Oke, ini adalah tahap awalnya. Kalau misalnya dirasa ada yang masih aktif, line toolnya artinya belum rata. Ini belum rata ya ke samping sini ya. Jadi saya klik di sini dan dia geser. Sudah nonaktif, artinya sudah rata dia. Oke. Nah, selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Selanjutnya saya akan buat tambah lagi di sini 1 meter ya. Artinya saya buat polycube lagi. Ya, seperti ini dan saya input polycube depth-nya 1 meter dan height-nya 0,5. Width-nya itu 0,1. Dan saya geser, line tool, ya. Kemudian saya geser ke tengah di sini. Nah, yang ini saya geser. Oke, ini rata bawah. That's it. Pas dia. Biar kita bisa lihat wireframe on shaded-nya, saya aktifkan shading, wireframe on shaded-nya diaktifin biar kelihatan garisnya. Ya. Nah, ini adalah sisi yang di bagian kiri di sini yang kita buat. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya saya buat pintu di sini, pintu masuknya nih, dinding pintu masuknya. Kita set berapa nih ukurannya, kita lihat. Ternyata 3 meter dia sekatnya. Jadi saya set 3 meter. Polygon primitif. Yuk, ingat ya ketika kita masukin objek, seketika itu juga kita harus menggunakan align tool, harus kita sejajarkan ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian masukin objek dulu semua baru kalian gunakan align tool. Nah, itu susah nanti nyusunnya ya. Oke, berarti kalau misalnya dia ke samping, ini sejajar X ya, artinya width yang kita input adalah 3. Ya, di sini kan 3 nilainya. Oke, dan depth-nya sekarang jadi 0,1. Height-nya kita buat tinggi rumah itu biasa berapa? 2,5 atau 3 meter aja deh. Ya, seperti ini ya. Setelah itu dia tembus ke bawah, ya nggak apa-apa, it's okay.
saya tinggal geser dia ke atas. Caranya saya tekan tombol shift, saya klik objek cube yang di sini. Kenapa nggak objek plane-nya? Karena nanti dia nggak tampil ya menu align tool-nya ya. Karena berbeda ininya, berbeda perataannya ya. Jadi saya pakai yang cube ini, modify, align tool, ya kemudian klik di sini dan dia naik ke atas sudah. Selanjutnya saya geser, baru saya ratakan ke samping. Nah, saya geser ratakan ke samping seperti ini. Oke, ini masih belum pas. Saya geser lagi ini untuk saya buat persinggungan. Nah, udah pas dia 3 meter di sini. Ini artinya pintu yang di sini sudah selesai, ya. Selanjutnya kita buat ke belakangnya berapa? Ke belakangnya di sini 3,75 ya. Artinya saya siapin create polygon primitive cube. Ya, saya set di sini 3 meter tetap ya. Depth-nya 3,75. Width-nya 0,1. Nah, kenapa sekarang depth-nya yang kita input? Ingat tadi sejajar dengan sumbu Z ya. Kemudian ini saya ratakan, modify, align tool, rata bawah. Kemudian saya nah, buat dia geser ke samping ini nggak ada nih, nggak ketemu nih tadi. Coba kita putar lagi. Oh, ada nih, kita zoom dulu dikit. Ya, ini ya ada ya, kecil ya. Oh, kembali. Yang ini, banyak. Oh, nggak bisa juga ini masih. Oh, ini yang bawah ini. Ini ya. Dan yang ini saya ratakan ke dalam. Ya. Oke, biar nggak serobot tanah tetangga ya. 3,75 ini ya. Oke. Selanjutnya ke belakangnya lagi berapa? WC ya, 1,5 ya. Artinya saya set 1,5 di sini. Create. Ini ya, 1,5. Width-nya 0,1, height-nya 3, depth-nya 1,5. File length tool. Ya, seperti ini ya. 1,5 ya. Jadi kita tinggal ratakan. Jadi setiap kita masukin objek itu perlu kalian ratakan langsung. Kemudian belakangnya berapa nih? 1 meter ya di bagian ini ya. 1 meter kita siapin juga. Nih, di sini width-nya 0,1, depth-nya 3, 1,5. Oh, ini kok nggak muncul ya. Width-nya 0,1 ya. Oh, salah. Salah input. Ya. Width-nya 0,1, depth-nya 3, height-nya 3, depth-nya 1 meter ya. Iya. Ini saya ratakan lagi. Langsung diratakan ya, sekali kita input, kita langsung ratakan dia. File, align tool, ini dia. Dan yang ini geser sini. Ini ya, 1 meter udah pas. Selanjutnya di belakangnya lagi, bisa tanahnya 2 meter nih di belakangnya, bagian belakang sini 2 meter. Kita set juga 2 meter. Kita taruh cube di sini. 0,1, x 3, 2 meter. Dan saya ratakan dengan plane-nya. Modify, line tool. Ya. Yang ini ya. Oh, masih ada lebih nih. Selisih dia. Isinya di mana nih? Isinya dikit ya.
Oh, di sini ini kurang masuk nih. Ini harus ketemu di sini. Nih, baru pas ya. Ini geser sini, geser sini, geser sini. Ya, pasti pas dia. Tuh ya, udah pas ya. Oke, selanjutnya ketika kita udah selesai di bagian kiri sini, selanjutnya kita buat yang di sebelah kanannya, teman-teman ya. Nah, yang di sebelah kanannya ini kita bisa lihat dia untuk carportnya itu 3 meter di depan sini ya. Dan untuk panjang carportnya itu 4,75 di sini. Kita lihat. Dan kita lihat yang di samping sini juga, ini berapa nih? 3,75 juga ya. Sini ya, dari sini ke sini 3,75. Ini tinggal kita copy paste saja kalau sama Windows C, Windows V, dan saya geser, saya pakai line tool, saya geser ke sini. Karena sama ya, nilainya 3,75 ya. Dan yang di sini 4,75, artinya kita buat create polygon primitive cube. Di sini saya set 0,1, tingginya buat 3 aja, kemudian ini 4,75. Nah, modify, line tool, ya gini ya. Kita bawa 3 meter ketinggian ya. Kita ganti aja 2 meter aja. Cara terbawanya dengan objek yang posisinya berdiri lebih mudah dia daripada yang posisi tidur. Oke. Dan nah selanjutnya kita masukin eh, yang ini nih 3 meter. Ya ininya berapa jadi ya? Ini berarti jadi ini 2,75 kan ya? Dari sini ke sini 2,75 ya. Artinya saya siapin 2,75. Create cube. Nah, cube yang di sini saya input height-nya tadi 3, width-nya 0,1, depth-nya 2,75 ya. Ini saya ratain dia. Modify, line tool, kemudian saya geser ke dalam ini ya. Kemudian saya geser ke sini, ketemu dia. Oke. Dan saya masukin lagi polygon cube untuk yang di bagian mana? Untuk yang di bagian tengahnya sini. Berapa kita input nilainya tadi? Width-nya 3, height-nya 3, 0,1 untuk depth-nya. Ya, gini ya. Oke. Kemudian saya geser, modify, line tool, dan saya ratain ke bawah ya. Ini ya. Pakai yang ini aja, ke bawah. Kemudian saya geser dia ke belakang, ke sini, tempelin di sini. Iya, itu dia ya. Jadi tampak depannya udah ada meskipun nanti belum ada untuk pintu, area pintu dengan jendelanya. Jadi tampak depannya kurang lebih seperti ini dengan penambahan, misalnya saya mau tambahin bagian ini ya. Tapi nanti ya kita selesai dulu bagian belakangnya. Jadi ini tinggal kita copy paste saja kalau sama. Ini 3 meter sama kan, Windows C, Windows V. Kemudian saya geser, modify, line tool. Ya, ini untuk kamar anak ya, kamar depan ya. Kemudian yang ini juga saya, ini 3 meter ya, 3 meter berarti yang di sini ya 3 meter kan. 3 meter artinya saya buat satu di sini 3 meter, create polygon primitive cube, saya buat 3 meter di sini. Ya ini ya 3 meter, polycube 0,1, height-nya 3, depth-nya 3 meter. Oke, selanjutnya saya ratakan lagi teman-teman. Saya ratakan, modify, line tool. Ingat ya, setiap kita masukin objek, kita langsung lakukan perataan ya. Oke, jangan lupa ya. Jangan kalian masukin dulu baru kalian ratakan. Nah, itu nggak maksimal nanti. Oke, kemudian ininya juga 3 meter sama nih ya. 3 meter artinya saya copy paste saja Windows C, Windows V.
geser. Oke, kemudian yang ini juga Windows C, Windows V, geser, dan dia udah pas kamar anak dan kamar utamanya sebelahan. Kemudian di belakangnya ini ada taman yang ukurannya 1,5. Oke, nah tinggal kita buat skat di sini untuk WC-nya ya. Untuk WC-nya 1,5 nih biasanya. Yuk kita cek. Ya, WC 1,5 ya. Jadi saya masukin lagi di sini objek cube. Saya buat polycube 12-nya ini width-nya 1,5, depth-nya 3, height-nya 3, depth-nya 0,1. Ya, kemudian saya ratakan dengan objek WC-nya tadi, pintu WC-nya tadi ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, kalau udah ini saya geser dengan plane biar bisa masuk ke dalam. Ya, dan saya rata bawah. Oke. Kemudian saya copy paste Windows C, Windows V. Saya rata samping Windows C, Windows V. Ini pintu WC-nya ya. Oke. Ini tempat makannya, ini ruang tamu ya. WC sebelah tempat makan ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, tinggal di bagian belakang ini kan untuk taman ya nanti ya. Itu nanti aja. Nah, sekarang kita lanjut ke belakangnya untuk kita tutup ya. Tutup aja berapa meter tuh jadi polycube. Width-nya 6, height-nya 3, depth-nya 0,1. Seperti ini ya. Oke, kemudian modify, line tool. Ya. Tinggal yang di sini ya, kita tutup berapa tuh? Jadi 1,5 ya. Kita tutup aja nanti untuk bagian belakangnya. Ini saya pendekin aja sih, jangan 3 meter ya. Nah, anggap aja 1,5. Ratain. Iya, ini dia. Kalau yang ini saya tutup full. 3 meter. 0,1. 1,5 jamnya. Saya ratain dengan plane-nya dulu. Modify, line tool. Saya ratain. Ini juga nih. Ya. Dan saya rata dengan yang di sebelah sini. Ingat ya, perataannya itu bebas ya, nggak harus satu objek dengan objek saja, harus dengan objek yang lain juga boleh. Setelah saya selesai buat taman di belakangnya, sekarang kita buat untuk teras depannya ini ya, halaman depan teras ini berarti 1 meter ya, dengan lebarnya itu 3 meter ya, tingginya kita buat sesuaiin aja nanti. Jadi kita buat cube, saya buat cube di sini, saya tekan tombol 4 dan saya tekan lagi tombol 5, ini untuk awalnya aja. Width-nya tadi 3, height-nya 0,2, depth-nya 1 ya. Oke, saya ratain. Line tool. Iya. Ini ya. Nah, ini untuk halaman teras depannya yang di sini ya. Oke. Nah, tinggal kita buat ini ya, taman ya. Tamannya ini berarti ini saya gandain aja Windows C, Windows V. Saya geser ke sini. Oke. Dan bagian depannya, halaman depannya ya. 3 meter juga kan. Width-nya 3, height-nya 0,5, depth-nya 0,1. Kemudian saya geser. File, line tool.
selesai ya. Ini boleh yang sebelah sini boleh disamakan dengan tinggi ini nggak masalah ya, ikutin aja 0,2 misalnya, saya ganti aja 0,2. Yang ini juga yang depannya mau diganti 0,2 juga nggak apa-apa, karena yang samping ini kan mungkin dengan tetangga ya nanti ada ya, jadi ini kita bisa ratakan langsung dia bawah ya, tinggal ditambahin taman aja di sini. Nah ini carportnya. Oke, dan ini adalah hasilnya ya. Jadi teman-teman kurang lebih seperti ini proses pembuatan sebuah rumah. Awalnya kayak gini dulu nih ya. Jadi kalau misalnya udah selesai, kalian bisa set project, file, set project. Ya, dia akan tampil layar seperti ini. Kemudian kita buat folder baru ya, misalnya MI4A. Kemudian saya klik folder ini MI4A dan saya set create default workspace, dan kita buka Findernya, kita cari udah masuk belum default workspace-nya tadi ya. Nah, dia ada di mana tuh dia? Di dokumen ya kalau nggak salah. Agak lambat ya. Dokumen, multimedia, 2021, MI4A. Nah, udah masuk ya workspace.mail-nya. Nah, kan tetapi folder-foldernya belum ada semua. Artinya folder itu yang nanti untuk tempat pengarsipan projectnya ya. Jadi saya set lagi, kembali saya pilih file, kemudian saya pilih project window di sini. Nah, di project window ini kita bisa lihat di sini ada banyak sekali folder ya. Nah, tinggal kita pilih accept ya. Tinggal saya pilih accept dan dia langsung masuk semua di sini. Ya, jadi yang tadinya cuma workspace.mail aja sekarang sudah masuk semua ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi foldernya nanti kita file Maya-nya kita simpan di folder scene nanti. Oke, kalau udah saya simpan dulu file save scene as. Nah, dia langsung mengarahkan ke folder scene di project folder kita tadi ya. Di MI4A tadi langsung ke folder scene. Kemudian saya kasih nama aja latihan membuat rumah ya. Kemudian saya save dan dia sudah masuk nih, membuat rumah.ma. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, kurang lebih seperti itu ya proses pembuatan rumahnya. Nah, sekarang kalian tinggal latihan, kalian buat ya. Saya udah kasih file itunya apa? File gambarnya, referensi gambarnya. Sekarang yang kalian lakukan adalah kalian berlatih ya, praktekin ya. Oke? Kalau nggak ada Ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa saya akan matikan meeting ya, masa panjang lebar ya, karena kalian tinggal praktekin aja apa yang saya sudah sampaikan tadi. Oke, teman-teman, saya rasa cukup ya. Kita jumpa lagi besok pagi. Pak, untuk linknya gambar itu di mana, Pak? Di Meet, ada di Meet saya kasih. Atau mau di WhatsApp? Kasih di WhatsApp aja, Pak. Di WhatsApp ya? Ya, Pak. Oke, udah saya kasih tuh. Ya, kasih, Pak. Ya. Oke, teman-teman, kita akhiri perkuliahan kita ya. Terima kasih sudah bergabung dan mendengarkan. Sampai jumpa lagi besok pagi ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Yang, Pak. Terima kasih, Pak.